Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anessa Stari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini aku mau sedikit jelasin tentang asal-usul komunikasi massa pada zaman cetak. Setiap hari kita tidak akan bisa lepas dari media massa. Kita bangun tidur, kita mengecek HP, kemudian ketika pergi ke kampus, kita mengendarai mobil sambil mendengarkan lagu lewat radio mobil. Kemudian malam minggu kita menonton bioskop bersama keluarga. Intinya bahwa setiap hari kita tidak bisa lepas dari media massa, bahkan setiap saat. Dapat dikatakan pula media massa sebagai alat utama dalam komunikasi massa, yaitu mampu membentuk masa depan umat manusia. Salah satu alasannya adalah bahwa media massa yang kian pesat pertumbuhannya ini merupakan dampak dari sejarah panjang proses komunikasi umat manusia. Karena manusia ingin meningkatkan kualitas komunikasinya. Berbagai penemuan penting di bidang komunikasi berjalan terus-menerus hingga kini. Walaupun media massa itu bisa dikatakan menjadi fenomena yang relatif baru, keberadaannya telah menjadi pusat kehidupan manusia. Artinya, ia akan menolong membentuk atau menemukan tujuan hidup kita di masa yang akan datang. Dengan kata lain, media massa saat ini menjadi sentral perubahan umat manusia. Ada beberapa era yang dapat dijadikan dan dipijakan untuk melihat sejarah perkembangan komunikasi massa. Nah, menurut Melvin Defleur dan Sandra Jebal Rockets dalam bukunya Theories of Mass Communication pada tahun 1989, ada 5 revolusi komunikasi massa. Yang pertama, zaman penggunaan tanda dan isyarat sebagai alat komunikasi. Yang kedua, ada zaman digunakannya percakapan dan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, ada zaman digunakannya tulisan sebagai alat komunikasi. Yang keempat, zaman digunakannya media cetak sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, zaman digunakannya media massa sebagai alat komunikasi. Nah, dari 5 revolusi yang tadi aku sebutkan, aku akan jelasin satu saja, yaitu pada zaman cetak. Lepas dari zaman tulisan, salah satu penyempurnaan paling besar dari perkembangan komunikasi manusia adalah ditemukannya cetakan. Sebelum abad ke-15, orang-orang Eropa memproduksi buku-buku dengan menyiapkan manuskrip berupa salinan yang dicetak dengan menggunakan tangan, atau sebenarnya Asa Briggs dan Peter Burke tahun 2006 pernah mencatat bahwa manuskrip ini sudah diproduksi 2 abad sebelum ditemukannya mesin cetak. Walaupun hal demikian merupakan perkembangan bagus dalam dunia tulisan, proses tersebut sering tidak lepas dari kesalahan. Lebih penting lagi adalah jumlah buku-buku yang disediakan sama sekali terbatas. Cetakan membawa perubahan yang fantastis, kemudian ratusan bahkan ribuan salinan buku-buku tertentu dapat diproduksi dengan tepat dan cepat. Bisa dikatakan penemuan mesin cetak merupakan kemajuan yang sangat menakjubkan.
penting yang mengikuti perkembangan era cetak ini adalah penggunaan kertas sebagai bahan untuk mereka tuliskan. Hal demikianlah sudah mulai di dunia Islam sepanjang abad ke-18 dengan kertas kulit, meskipun sebenarnya kertas sudah muncul di negara Cina. Lama-kelamaan sistem pemakaian tulisan di atas kertas tersebut menyebar ke umat Kristen Eropa, khususnya ketika antara More menduduki Spanyol. Tulisan yang awal mulanya dimonopoli oleh kalangan pendeta, elit politik, ilmuwan, dan ahli mulai bergeser. Masyarakat umum yang memiliki kemampuan untuk menulis dan membaca mulai merasakan kemanfaatannya. Nuruddin, tahun 2017. Ya, itulah penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.